warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sofi, Profesor Sofi. Beliau ini sangat terkenal di Surabaya. Karena dulu suaminya orang sangat hebat di Surabaya. Salam Bu Sofi. Yang kedua yang saya hormati Pak Gunardi Endro PhD. Ini apa namanya punjerannya. Kita ini disuruh nanggepi. Padahal sebenarnya istilahnya Jawa itu nguyai segoro. Salam Pak Gunardi. Dan kepada pemateri yang lain ada Prof. Dr. Agus, ada tadi Dr. Sindung dan moderator. Oke, alhamdulillah syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan saya doakan semoga yang mengikuti seminar ini dan keluarganya dijauhkan dari wabah virus corona. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini ngapunten Pak Gun, saya belum sempat buat PPT. Insya Allah nanti setelah seminar ini nanti saya akan buat coretan pinggir ya. Nanti yang saya dan nanti akan saya serahkan langsung ke Pak Gun ya. Oke, sebenarnya kajian ini sangat menarik dalam konteks ikhtiar atau ijtihad untuk memberikan solusi filosofis terhadap problematika kebangsaan atau masyarakat Indonesia. Yang saya membaca di artikelnya Pak Gun itu kan jadi melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia ini kan bisa dikatakan masih terpuruk atau bisa dikatakan belum maju. Sehingga dari sini kemudian Pak Gun berikhtiar berusaha untuk memberikan satu solusi dengan kajian filosofisnya terutama dalam mengkaji revolusi mental untuk memberikan satu gambaran-gambaran apa yang harus dilakukan masyarakat atau bangsa Indonesia ini baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan juga kepada mereka-mereka yang punya kebijakan itu. Jadi asumsi saya setelah membaca artikelnya Pak Gun itu kan menggambarkan bahwa kondisi hari ini masyarakat kita itu belum maju atau bisa dikatakan belum mampu berdaya saing dengan negara-negara lain, misalnya di ASEAN ya, dengan Jepang atau dengan negara Korea. Nah, pembacanya Pak Gun dalam artikel itu saya baca salah satu faktornya adalah faktor eksternal, yaitu dari faktor penjajahan atau kolonialisme, di mana tradisi kolonialisme ini kemudian tidak hanya berpengaruh pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya, tapi juga sudah masuk pada relung yang paling dalam yaitu namanya mental. Nah, sehingga kemudian disebut dengan mental deformatif, yaitu mental yang pemalas, tidak mandiri, selalu bergantung kepada orang lain baik dalam aspek ekonomi, budaya maupun politik, bahkan juga dalam konteks keamanan mungkin ya. Nah, yang ini kemudian merembas ke seluruh mental masyarakat yang kemudian menjadi budaya masyarakat kita bangsa Indonesia. Yang sering kita sebut dalam kajian postkolonial itu kan masyarakat inlander, masyarakat terjajah. Nah, yang kedua, asumsi yang kedua atau dari situ kemudian Pak Gunardi mencoba memberikan satu solusi dari pembacaannya bahwa problem-problem mental deformatif itu salah satunya karena lamanya dijajah yang kemudian sampai masuk pada wilayah mental, maka solusi yang ditawarkan Pak Gunardi adalah bagaimana kemudian merevolusi mental. Nah, saya di sini ingin sedikit memberi dengan ilmu yang saya miliki yang sedikit ini, yaitu tadi sebenarnya kok nguyai segoro.
Saya ingin masuk memberi satu gambaran atau masukan pada wilayah ini seperti apa alat revolusi mental yang saya kira perlu ada semacam tidak satu alternatif ya. Jadi saya ingin ngasih tambahan alternatif itu Pak Guru. Jadi yang kedua adalah sebenarnya output dari revolusi mental itu apa sebenarnya outputnya. Nah, saya ingin mendekati dari aspek keilmuan saya yaitu filsafat Islam. Jadi karena saya kajiannya filsafat Islam, ya yang saya pahami gitu. Nah, dengan pendekatan beberapa sumber yang ada di Al-Qur'an. Nah, mungkin ini perspektif yang baru ya. Jadi saya ingin memulai dari kajiannya Pak Quraisy Shihab dan Jalaluddin Rahmat terkait tentang masyarakat atau manusia ideal menurut Al-Qur'an. Yang pertama, menurut Quraisy Shihab dalam memahami potensi manusia, karena kita ini lagi bicara tentang revolusi mental, artinya karena mental itu ada di dalam diri manusia, yaitu ada di dalam, artinya bahwa revolusi mental ini sangat terkait dengan yang namanya keberadaan manusia atau dalam kajian itu filsafat manusia. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sindung. Cuma saya ingin masuk ke perspektif Islam ya. Jadi menurut Quraisy Shihab, manusia itu memiliki 4 potensi atau 4 daya. Yang pertama adalah daya tubuh, yang itu terimplementasi dalam kekuatan fisik. Yang kedua daya hidup, yang terimplementasi dalam kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga daya akal, yaitu kemampuan memiliki ilmu dan teknologi. Dan yang keempat adalah daya kalbu, yaitu kemampuan manusia untuk menjadi orang yang baik atau makhluk yang bermoral. Nah, dalam buku Wawasan Al-Quran karangan Quraisy Shihab mengkaji berdasarkan Al-Quran, menemukan ada beberapa istilah manusia yang dilakukan atau yang ada di dalam Al-Quran dengan penyebutan yang berbeda. Ada istilah An-Nas, ada istilah insan, ada istilah basar, ada istilah Bani Adam, dan ada istilah Zuriat Adam. Nah, jadi ada beberapa di Al-Quran itu penyebutan tentang manusia itu beragam istilah, dan tentu penyebutan ini ada konsekuensi baik ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Nah, dari sini kemudian saya kemudian menemukan ada satu buku yang dikarang oleh Prof. Jalaluddin Rahmat yang berjudul Islam dan Pluralisme, di mana Prof. Jalaluddin Rahmat ini membagi atau kemudian menjelaskan istilah manusia itu menjadi 3. Ada istilah basar. Jadi apa yang disebut basar? Jadi basar ini di Al-Quran, istilah manusia dengan sebutan basar ini terdapat 27 kali. Jadi di Al-Quran itu istilah basar itu disebut ada 27 kali terkait mengistilahkan manusia. Nah, dalam pandangan Prof. Jalaluddin, basar itu diberi makna terkait manusia sebagai makhluk biologis. Jadi manusia makhluk biologis. Seperti di dalam surat Al-Quran ayat Ali Imran ayat 47 yang disebutkan, Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai amanat padaku, aku tidak disentuh manusia. Ini ceritanya Maryam ya, terkait bagaimana dia tanpa proses hubungan seksual kemudian dia punya anak yang namanya Nabi Isa itu. Ada juga di surat Al-Kahfi disebutkan manusia itu, Nabi Muhammad itu juga seperti manusia. Tetapi manusianya berbeda, tidak seperti manusia seperti kita. Karena kalau Nabi itu punya kualifikasi dan punya diskresi yang berbeda, di mana Nabi itu dibimbing oleh malaikat. Kalau kita ini kan enggak. Itu. Artinya seorang Nabi itu juga selain sebagai makhluk spiritual, dia juga sebagai makhluk manusia, sebagai basar. Lah, itu yang pertama. Yang kedua,
Prof. Jalaluddin juga ternyata selain basar di Al-Quran itu untuk menyebut manusia itu ada kata insan. Insan, al-insan. Jadi al-insanu ma'al khotok wan nisan. Jadi sebenarnya manusia itu letaknya salah dan lupa. Lah, dalam pengertian insan ini menggambarkan bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk psikologi atau spiritual. Jadi tadi itu kan basar itu kan makhluk biologis. Kalau insan itu mengidentifikasikan manusia itu adalah sebagai makhluk psikologi atau makhluk spiritual. Di mana di dalam Al-Qur'an itu disebut 65 kali. Ada 65 kali. Lah, konsep manusia dalam kategori insan ini mengartikan ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, insan ini atau manusia itu keistimewaannya adalah sebagai khalifah atau sebagai pemikul amanah, khalifah fil ard, jadi sebagai pemimpin bumi. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain manusia sebagai khalifah, di dalam diri manusia itu punya predisposisi negatif di dalam diri manusia atau ada kecenderungan negatif, dan itu memang sudah dinas oleh Allah. Jadi saya mengatakan sebenarnya karakter atau mental jahat, mental buruk, mental negatif itu memang ternyata sudah dinas dan ada di Al-Quran. Artinya Sang Maha Pencipta ini sudah memberikan potensi itu kepada manusia. Dan itu ternyata ada di dalam surat Al-Quran Al-Baqarah, kelanjutan itu. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan mereka malaikat itu sudah tahu bahwa karakter mental manusia itu yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yufsidu itu membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfiku dima itu menumpahkan darah. Artinya berarti memang secara mental potensi manusia itu senengane ngerusak alam dan senengannya berkonflik itu. Ini dalam kajian Al-Qur'an. Terus yang ketiga, selain sebagai khalifah, manusia juga dikasih kecenderungan merusak negatif. Insan juga sebagai penciptaan manusia. Jadi maksudnya Allah itu menciptakan manusia. Lah, semua konteks insan di sini itu merujuk pada potensi psikologi atau spiritual. Artinya apa? Artinya secara psikologi sebenarnya manusia itu di dalam mentalnya atau di dalam psikisnya atau potensinya itu memang sudah diberikan potensi yang merusak dan potensi yang suka berkonflik atau berperang. Nah, ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu konsep tentang an-nas. Tadi kan al-insan. Nah, makanya di dalam potensi psikologi manusia atau dalam potensi mental manusia itu manusia itu oleh Al-Qur'an itu memang sudah disebutkan mempunyai kecenderungan kafir dan zalim atau fasik, suka merusak. Itu terkonfirmasi di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Yang kedua, manusia juga punya potensi suka tergesa-gesa, gak sabaran, instan, pengen cepet, apa-apa pengen cepet. Ya, budaya instan ini kan luar biasa di bangsa kita ini. Salah satunya kalau kita lihat antri itu kan gak mau. Pembagian BLT yo royoan, apa-apa royoan, apa-apa rebutan. Nah ini ternyata di Al-Quran itu sudah disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Yang ketiga bakhil. Bakhil itu
monopoli kekayaan, pelit. Jadi pengennya itu untung saja, tidak mau berbagi. Jadi karakter atau budaya monopoli itu ternyata juga ada dalam diri kita. Terus yang keempat adalah bodoh, malas belajar. Itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Terus yang kelima, suka berdebat tanpa ilmu. Jadi debat kusir. Lah, saya kira fenomena ini sangat terkonfirmasi di budaya WhatsApp. Nah, jadi kita susah-susah nulis opini, tetapi responnya itu gampang. Sesat, kafir, murtad, PKI. jadi begitu. Itu budaya WhatsApp itu. Nah, itu yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya segan membantu. Segan membantu itu berarti anti kemanusiaan. Jadi anti kemanusiaan itu ya apa ya, individualis, apatis. Wis pokoknya aku suka ya sudah, yang lainnya melarat ya sudah, ndak urusan. Nah, itu sifat-sifat individualis. Terus tidak berterima kasih. Jadi tidak berterima kasih itu artinya apa ya? Sangat egois, seolah-olah semua keberhasilan dia, kehebatan dia, kesuksesan dia itu adalah karena faktornya sendiri. Padahal semuanya itu ada keterkaitan. Nah, tetapi manusia itu cenderung melupakan. Nah, ini yang kemudian menjadi bibit-bibit konflik antar teman dan komunitas yang itu. Dan yang terakhir sering berbuat dosa. Lah, dari apa? Dari potensi yang di posisi tersebut, ini menggambarkan bahwa manusia itu sebenarnya memang memiliki dua gabungan potensi, yaitu potensi berbuat baik dan punya potensi berbuat jahat atau potensi positif dan negatif. Lah, yang dikaji Pak Gunardi mungkin yang lebih fokus pada persoalan yang negatif sehingga perlu direvolusi tadi. Gitu. Nah, cuma revolusinya nanti itu kemudian menyasar sampai pada akarnya atau hanya pada narasi permukaan. Nah, ini yang saya kira nanti perlu dikaji. Nah, sehingga menurut Jalaluddin Rahmat itu manusia itu diberi oleh Tuhan itu kebebasan untuk memilih terhadap potensi-potensi yang dimiliki. Apakah memilih pada potensi yang baik atau memilih pada potensi yang jahat. Karena itu kata Yusuf Qaradawi, manusia itu adalah gabungan dari kekuatan tanah dan hembusan ilahi. Lah, yang kekuatan tanah ini yang katanya Prof. Gunardi itu perlu direvolusi karena potensinya negatif semua. Nah, itu. Makanya dalam diri kita manusia itu ada unsur material dan ada unsur rohani. Nah, unsur material itu yang tadi saya sebut sebagai unsur bashar. Dan unsur rohani itu disebut unsur insan. Nah, yang baik itu harusnya adalah diseimbangkan. Jadi bagaimana potensi-potensi yang ada itu kemudian diseimbangkan. Nah, mungkin keseimbangannya itu salah satunya strateginya dengan revolusi mental ya. Mungkin itu ya. Nah, terus yang ketiga adalah tentang An-Nas. Tadi kan Al-Bashar, yang kedua Al-Insan, dan yang ketiga adalah An-Nas. Jadi di Al-Quran itu ada 3 istilah yang sangat sering disampaikan dalam mengkaji manusia. Lah dalam istilah An-Nas untuk menyebut manusia ini di Al-Quran ada 240 kali disebut. Jadi dari kedua tadi ini yang paling banyak disebut di Al-Quran. Jadi sekitar 240 kali Al-Quran itu menyebut manusia dengan istilah An-Nas. Lah apa kata Jalaluddin Rahmat, An-Nas ini menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial. Kalau tadi Bashar itu makhluk biologis, kalau insan makhluk psikologis, kalau An-Nas itu manusia dalam aspek makhluk sosial. Lah, di Al-Quran sebenarnya juga sudah menyebut karakter kelompok sosial. Jadi di Al-Quran itu juga sudah banyak menyebut karakter-karakter kelompok sosial.
Kalau Al-Basar sama Anas tadi itu lebih pada karakter individu. Kalau Anas itu sudah masuk society-nya, jadi sudah masuk kelompok masyarakatnya. Nah, kalau misalnya kita breakdown ke Indonesia berarti karakter kelompok masyarakat Indonesia. Di mana di Al-Quran itu sudah menyebutkan karakteristik model-model kelompok masyarakat. Nah, ini tinggal nanti kita cocokkan saja mana yang masuk di karakter kelompok masyarakat Indonesia ya. Yang pertama, Bapak Dr. Soihul Huda, ya informasinya sangat bagus, sangat menarik. Waktunya. Tinggal sedikit Bu. Nah, yang kelompok pertama di Al-Quran surat Al-Baqarah 200, kelompok yang hanya memikirkan kehidupan dunia. Berarti ini materialistik. Yang kedua, kelompok yang suka berdebat tanpa ilmu, yaitu kelompok-kelompok yang tadi itu, anti ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kelompok munafik. Kelompok munafik itu hipokrit. Nah, kita lihat aja di Indonesia ini. Nah, sekarang yang terakhir terkait apa yang kemudian makna dari apa namanya, di mana wilayah yang harus dilakukan. Jadi ketika potensi yang dimiliki manusia tadi, yaitu terkait potensi biologis, psikologis, dan sosial, maka kewajiban manusia adalah memenangkan potensi positif. Nah, caranya bagaimana? Maka cara atau materi yang harus ada adalah iman dan ilmu. Maka saya ingin memberi satu masukan. Maka komponen dalam revolusi mental itu harus mengacu atau harus memperhatikan yang namanya komponen iman dan ilmu sebagai materi dalam melakukan revolusi mental. Lah, usaha keduanya ini akan menghasilkan atau outputnya yaitu berupa amal soleh atau amal kebajikan. Artinya revolusi mental ini muaranya adalah kepada bagaimana membangun masyarakat itu punya potensi amal saleh. Nah, amal saleh ini harus mengikuti dua ini keserasian, yaitu keserasian material dan keserasian spiritual. Nah, ini akan bisa terwujud itu melalui yang namanya pendidikan. Maka saya ingin mengatakan yang perlu direvolusi itu apa mentalnya atau pola pendidikan yang ada di Indonesia, karena dengan pendidikan inilah maka mental-mental yang negatif tadi akan bisa berubah menjadi mental-mental yang positif sehingga akan terjadi bangunan masyarakat yang positif. Lah, cuma ada dua hal Pak Gun, problem di pola pendidikan kita yang mungkin nanti bisa jadi pendiskusian. Yang pertama, sampai saat ini pola pendidikan kita ini masih bermuara pada arus kognitif, pengetahuan saja. Belum masuk pada bergeser pada wilayah value dan spirituality. Kenapa? Karena di pola pendidikan kita ini yang dikembangkan adalah metodologi ilmunya adalah monodisiplin. Maka berdasarkan pemikirannya Prof. Amin Abdullah, maka untuk merevolusi pendidikan ini salah satu caranya adalah merevolusi metodologi pendidikan dari monodisiplin menuju ke multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum.